Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rana Septianti, SEMSI Akuntansi, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Lado Purap sebagai moderator yang akan memoderasi dan mengawasi jalannya presentasi pada kali ini. Saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Faiz Akmal dengan ujung NPM 022, Muhammad Farel Arbi dengan ujung NPM 025, Muhammad Fayandra Bramantio dengan ujung NPM 032, Nafis Rahmat Ramdhani dengan ujung NPM 087, Reza Dwi Kalista dengan ujung NPM 118, Ivan Hidayat dengan ujung NPM 130, Landum Dimas Ranu dengan ujung NPM 135, Raditya Mahardika Saragi dengan ujung NPM 144, Rabila Ainda dengan ujung NPM 147, Reti Astiana dengan ujung NPM 150, Muhammad Sultan Dapa dengan ujung NPM 006, Ahmad Farezi Alta dengan ujung NPM 007, Raffi Raya Revaldi Sarumaha dengan ujung NPM 006. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengantar akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas dalam latar belakang global. Presentasi kali ini akan membahas tentang akuntansi keberlanjutan, yaitu bagaimana akuntansi tidak hanya fokus pada keuangan, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam menghadapi tantangan global. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita simak pemaparan dari teman-teman. Materi pertama akan disampaikan oleh Ivan. Kepada Ivan, dipersilakan. Baik, materi pertama ini tentang pendahuluan, yaitu perkembangan dunia memunculkan tantangan seperti ketidakadilan sosial, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan. Akuntansi tidak lagi sebatas laporan keuangan, melainkan ekonomi yang perlu mengintegrasikan aspek ekonomi melalui akuntansi keberlanjutan. Dengan adanya pendekatan ini, mendorong transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis yang adil, ramah lingkungan, dan berorientasi masa depan sehingga penting bagi pembangunan berkelanjutan. Next. Selanjutnya terdapat peran, indikator transparansi, dan tantangan. Pada penelitian ini berfokus pada peran akuntansi keberlanjutan dalam mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan untuk menganalisis kontribusi akuntansi keberlanjutan, mengidentifikasi indikator kinerja praktis. Manfaat ini menambah pengetahuan tentang pentingnya akuntansi keberlanjutan menjadi acuan praktik pelaporan yang transparansi. Next. Selanjutnya terdapat akuntansi keberlanjutan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pelaporan serta pengambilan keputusan dengan mencangkup pelaporan keberlanjutan, investasi ESG, hingga isu iklim dan HAM. Akuntansi keberlanjutan menjadi alat yang strategis bagi organisasi sekaligus sumber pembelajaran penting bagi akademisi dan praktisi. Next. Selanjutnya terdapat dunia ideal versus realitas urgensi keberlanjutan. Tantangan utamanya keberlanjutan yakni meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan ketidaksetaraan ekonomi yang dipicu oleh sistem pertumbuhan jangka pendek. Melalui transparansi, akuntabilitas dan manajemen resiko, akuntansi keberlanjutan mendukung pencapaian SDGs dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya terdapat keterbatasan akuntansi konvensional. Keterbatasan akuntansi konvensional hanya berfokus pada informasi finansial. Kedua hanya mencatat transaksi yang dapat diukur dengan uang. Terdapat orientasi utama berupa profit oriented dan financial centric. Selanjutnya terdapat juga aspek non-keuangan, tidak menggambarkan dampak lingkungan dan perlu pengembangan akuntansi keberlanjutan, yakni triple bottom line di antaranya profit, people, dan planet. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ivan atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Landum. Kepada Landum, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan secara konsepnya, yaitu meliputi definisi, ruang lingkup, dan fungsinya. Baik, yang pertama di sini ada definisi dari akuntansi keberlanjutan. Secara sederhana, akuntansi keberlanjutan adalah seperangkat teknik, alat, dan praktik yang kita gunakan untuk mengukur, merencanakan, dan mengendalikan kinerja organisasi. Namun, cakupannya tidak hanya sebatas keuangan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa akuntansi ini juga berfokus pada isu lingkungan dan sosial. Tujuan utamanya
adalah mendorong efisiensi, melindungi ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian di sini ada ruang lingkup dari akuntansi keberlanjutan. Ruang lingkup akuntansi keberlanjutan jauh lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Praktik ini berfokus pada 3 aspek utama yang dikenal dengan istilah triple bottom line yang mencakup profit atau dari aspek ekonomi, people dari aspek sosial, dan planet dari aspek lingkungan. Nah, dalam lingkup ekonomi, akuntansi keberlanjutan mengukur nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan seperti upah karyawan, laba ditahan, dan pajak yang dibayarkan. Pada lingkup sosial, akuntansi keberlanjutan melihat dampak terhadap masyarakat, seperti misalnya kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, program pengembangan karyawan, dan kontribusi dari suatu perusahaan terhadap komunitas lokal. Sedangkan untuk lingkup lingkungan, akuntansi keberlanjutan melihat bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap alam, seperti misalnya kuantifikasi emisi gas karbon dan rumah kaca, konsumsi air, dan bagaimana perusahaan mengelola dampak produksinya terhadap pengelolaan limbah. Akuntansi keberlanjutan memiliki, kemudian ada fungsi dari akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan memiliki beberapa fungsi penting, seperti misalnya yang pertama adalah menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Kemudian untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kemudian mendorong tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan tidak hanya sekedar laporan keuangan, tetapi sebuah komitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next slide. Nah, kemudian di sini kita akan membahas konsep dari akuntabilitas sebagai bagian dari akuntansi keberlanjutan. Akuntabilitas dalam akuntansi keberlanjutan adalah fondasi utama yang memastikan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja keuangannya, tetapi juga atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini berarti perusahaan perlu terbuka dan jujur tentang bagaimana aktivitas mereka mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Akuntabilitas di sini bukan cuma soal laporan keuangan, tetapi juga soal kesadaran dan tanggung jawab terhadap hal-hal di luar angka. Kemudian di sini dapat kita tinjau akuntabilitas dari sisi tujuannya, yaitu akuntabilitas membantu meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan. Saat perusahaan secara terbuka menyampaikan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan, maka publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya bisa melihat komitmen nyata yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar peduli bukan hanya pada profit, tapi juga sesama manusia dan planet. Kemudian ada manfaatnya, yaitu yang pertama adalah untuk memperkuat nama baik dan legitimasi perusahaan di mata publik. Dan yang kedua adalah akuntabilitas suatu perusahaan bisa saja menjadi keunggulan kompetitif di pasar. Next slide. Karena kita sedang membahas akuntansi keberlanjutan, di tengah konsumen yang semakin sadar dengan lingkungan dan sosial, perusahaan menunjukkan akuntabilitas akan lebih dilirik dan menjadi unggul dalam persaingan. Oke, kemudian kita akan melihat praktik dan tren terkini dalam akuntansi keberlanjutan. Yang pertama adalah perubahan paradigma yang cukup signifikan. Saat ini perusahaan tidak hanya diwajibkan melaporkan kinerja finansial, tetapi juga kinerja non-finansial yang sering disebut juga dengan ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Hal ini karena tuntutan transparansi dari berbagai pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan masyarakat semakin tinggi. Mereka ingin tahu tidak hanya bagaimana perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Yang kemudian ada praktik utama. Yang paling umum adalah penyusunan laporan keberlanjutan yang memuat data ESG. Selain itu ada penerapan label produk hijau yang menunjukkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan dan memenuhi standar tertentu.
Tidak ketinggalan keterlibatan firma akuntansi besar, terutama Big Four, yang menyediakan layanan asuransi dan konsultasi khusus di bidang keberlanjutan untuk memastikan laporan yang kredibel dan akurat. Kemudian praktik dan tren yang terakhir adalah tren itu sendiri. Dari sisi tren, dapat dilihat inovasi terus berkembang, terutama dalam laporan dan akuntabilitas. Misalnya penggunaan teknologi digital dan standar pelaporan baru yang memudahkan integrasi dan finansial dan keuangan non-finansial menjadi lebih menyatu. Fokus sekarang bukan hanya melaporkan secara terpisah, tetapi menggabungkan kedua aspek tersebut agar manajemen dan pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Landum atas penjelasannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pada Farel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang laporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Laporan ini merupakan dokumen non-keuangan yang menyajikan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola SDG untuk menunjukkan dampak kegiatan usaha terhadap pemangku kepentingan. Berbagai standar digunakan seperti GRI, SASB, IR, dan ISSB guna untuk memastikan transparansi dan konsistensi global. Tren global menunjukkan lebih dari 96% perusahaan besar telah menerbitkan laporan ini, termasuk di Indonesia yang mewajibkan melalui POJK nomor 51 tahun 2017. Saat ini praktiknya berkembang menuju digital sustainability reporting yang lebih interaktif dan mudah diakses. Kemudian lanjut ke label produk hijau yaitu Green Product Labeling. Didefinisikan sebagai sertifikasi untuk produk ramah lingkungan guna menjamin proses produksi, penggunaan, dan pembuangan memperhatikan keberlanjutan. Sebagai contoh, yang pertama itu Energy Star untuk efisiensi energi, yang kedua ada EU Eco Label untuk produk ramah lingkungan di kawasan Eropa. Di Indonesia tersendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengeluarkan Eco Label Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap produk yang memenuhi kriteria ramah lingkungan. Tren dan manfaatnya, yang pertama itu ada konsumen makin peduli terhadap aspek lingkungan, kemudian yang kedua alat akuntabilitas sekaligus strategi pemasaran, yang ketiga ada sebagai tingkat reputasi dan daya saing perusahaan. Kemudian peran Big Four, KPMG, PwC, Deloitte, dan A. Yang pertama peran Big Four adalah assurance, yaitu sebagai sertifikasi keandalan laporan keberlanjutan. Yang kedua ada konsultasi ESG sebagai pengukuran emisi karbon, resiko iklim, dan strategi keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan standar terlibat dalam ISSB dan GRI. Dalam kontribusi global, laporan tahunan KMG Survey of Sustainability Reporting tahun 2022 menjadi salah satu acuan global dalam memahami tren pelaporan keberlanjutan. Perannya di Indonesia, asuransi ini untuk perusahaan publik di BI wajib melaporkan laporan keberlanjutan. Kemudian yang kedua ada perkuat kredibilitas dan akuntabilitas laporan di mata stakeholder. Kemudian struktur buku Sustainability Accounting and Accountability. Buku Sustainability Accounting and Accountability edisi ketiga dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu berfungsi sebagai fondasi teoritis, kemudian bagian kedua berisi pembahasan tentang praktik akuntansi keberlanjutan, kemudian yang ketiga menyoroti isu-isu spesifik yang sering menjadi sorotan publik seperti perubahan iklim, air, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan ketimpangan ekonomi. Kemudian di bagian keempat berisi tentang penutup dan refleksi. Lanjut kepada background dan global konteks. Akuntansi keberlanjutan tidak dapat dipahami tanpa melihat latar belakang dan konteks global yang melingkupinya. Isu ini muncul sebagai respon atas tantangan besar dunia seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan globalisasi ekonomi. Melalui inisiatif internasional seperti Sustainability Development Goals atau SDGs, keberlanjutan diposisikan sebagai kerangka kerja global yang menuntut peran aktif organisasi. Dalam hal ini,
Akuntansi tradisional memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan akuntansi keberlanjutan sebagai instrumen penting untuk mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farel atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Nafis. Pada Nafis, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next slide, please. Kemudian di sini ada sustainability atau keberlanjutan, yaitu merupakan konsep fundamental yang menekankan pentingnya hidup dalam batas kemampuan bumi. Manusia dituntut untuk menggunakan sumber daya secara bijak, efisien, dan bertanggung jawab agar kebutuhan generasi sekarang dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Apabila manusia melampaui kapasitas regeneratif bumi, maka tercipta kondisi unsustainability atau ketidakberlanjutan yang mengakibatkan 1. Perubahan iklim, 2. Meningkatkan frekuensi bencana alam, 3. Kepunahan spesies dalam jumlah besar, 4. Pencemaran lingkungan, 5. Kelangkaan air bersih, dan 6. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. Semua fenomena ini merupakan tanda bahwa manusia sedang hidup melampaui daya dukung planet. Next. Kemudian ada sustainability development, yaitu pembangunan berkelanjutan adalah proses yang harus dilalui agar tercapainya kondisi ideal atau sustainability atau keberlanjutan. Konsep ini menekankan integrasi 3 pilar utama, yaitu pertama ekonomi, kedua sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan keterbatasan planet, menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari keberlanjutan sosial dan ekologis. Next. Next, please. Kemudian ada Earth Overshoot Day, yaitu hari yang menunjukkan kapan konsumsi manusia dalam setahun melampaui kapasitas regeneratif bumi di tahun yang sama. Setelah melewati tanggal itu, manusia hidup dengan meminjam cadangan ekologis dari masa depan. Contohnya, pada tahun 2019 jatuh pada 29 Juli, dalam kurang lebih 8 bulan, seluruh kapasitas bumi setahun sudah habis. Kemudian pada tahun 2020, sempat mundur karena pandemi COVID-19. Tetapi itu hanya dampak sementara, bukan perubahan fundamental. Indikator nyata bahwa pola hidup dan pembangunan manusia masih jauh dari prinsip keberlanjutan. Next. Kemudian di sini ada the United Nations Sustainability Development Goals atau SDGs 17. Yang pertama ada agenda global PBB sejak 2015, target pencapaiannya pada tahun 2030. Kemudian ada 17 tujuan dan 169 target, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian ada isu utama, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, iklim, kesenjangan sosial, perdamaian, dan kemitraan global. Kemudian ciri khasnya yaitu keterkaitan antar tujuan atau interconnected goals. Kemudian ada diadopsi luas oleh negara, organisasi, swasta, dan masyarakat sipil. Kemudian ada pedoman pembangunan berkelanjutan dan platform kolaborasi global. Dan yang terakhir adalah relevan dalam kajian akademik, termasuk akuntansi dan akuntabilitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nafis atas penjelasannya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Kalista. Kepada Kalista dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu sejarah konsep keberlanjutan. Sejak tahun 1960-an, pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan semakin berkembang. Hal ini berawal dari munculnya berbagai tulisan penting yang membuat dunia sadar bahwa aktivitas manusia bisa merusak lingkungan. Yang pertama, pada tahun 1962, Russell Carson dalam bukunya Silent Spring menunjukkan bahwa pestisida yang bisa merusak ekosistem dan membahayakan manusia. Lalu, pada tahun 1972, Club of Rome dalam bukunya Limits to Growth menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan ekonomi tidak bisa terus-menerus tanpa batas.
karena bumi punya kapasitas terbatas. Kalau dipaksakan, akan timbul krisis lingkungan dan sumber daya. Lalu, pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dalam bukunya Brundtland Report mulai mengemukakan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu kebutuhan sekarang tanpa merugikan generasi mendatang. Lalu, kemudian pada tahun 2015, PBB mulai mengemukakan gagasan SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang isinya mencakup penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan yang baik, perlindungan lingkungan, hingga kerjasama internasional. Next, please. Konsep perdebatan. Yang pertama itu weak sustainability, yaitu menganggap kerugian di satu aspek bisa diganti dengan keuntungan di aspek lain. Contohnya itu hutan ditebang untuk perkebunan. Dianggap seimbang karena memberi lapangan kerja dan pendapatan. Lalu, strong sustainability atau keberlanjutan kuat, yaitu memandang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Jadi, tidak ada tukar-menukar. Kerusakan lingkungan tidak bisa dibenarkan meskipun untung besar. Next, please. Baik, materi selanjutnya yaitu donut ekonomis. Jadi, ada sebuah konsep ekonomi yang menggambarkan keseimbangan antara kebutuhan sosial manusia dengan batas ekologis bumi. Yang pertama, inner cycle atau yaitu social foundation. Ini adalah kebutuhan dasar manusia agar bisa hidup layak. Kayak misalnya air, makanan, kesehatan, pendidikan, energi, perumahan, kesetaraan gender, pekerjaan, dan lain-lain. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka masyarakat akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ini disebut dengan survival. Contohnya, anak-anak di daerah terpencil tidak bisa sekolah karena fasilitas minim, akibatnya mereka sulit keluar dari kemiskinan. Lalu, batas luar atau ecological ceiling, yaitu batas ekologis, yaitu batas lingkungan yang tidak boleh dilewati agar bumi tetap bisa menopang kehidupan. Jika batas ini terlewati, maka terjadi overshoot dan bumi rusak. Contohnya pemakaian batu bara yang berlebihan yang menghasilkan polusi dan mempercepat perubahan iklim. Lalu, ruang aman dan adil bagi manusia atau safe and just space for humanity. Letaknya itu di tengah-tengah lingkaran donat, yaitu kondisi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Contohnya, kota menyediakan transportasi listrik atau energi terbarukan. Jadi, polusi udara berkurang, masyarakat juga tetap bisa berkendara dengan nyaman. Next, please. Next slide, please. Lalu, sustainability dan ekonomi atau organisasi. Keberlanjutan atau sustainability itu artinya bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Isu keberlanjutan tidak bisa dipisahkan dari ekonomi dan organisasi, karena aktivitas ekonomi sering menjadi penyebab masalah. Contohnya penebangan hutan berlebihan, polusi dari pabrik, dan kesenjangan kaya miskin. Tapi ekonomi juga bisa jadi jalan keluar, kayak misalnya lewat teknologi ramah lingkungan, investasi energi hijau, atau daur ulang dalam ekonomi sirkular. Kapitalisme dan keberlanjutan. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang fokus pada keuntungan dan pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif, memicu inovasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, tapi juga bisa memberikan dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan ketidakadilan sosial. Lalu, globalisasi dan tantangan keberlanjutan.
Globalisasi artinya dunia makin terhubung lewat perdagangan, investasi, dan teknologi. Dampak positifnya adalah ekonomi tumbuh, teknologi cepat menyebar. Tapi juga dampak negatifnya tenaga kerja murah dieksploitasi, jejak karbon dari transportasi global meningkat, dan kesenjangan antar negara makin lebar. Lalu solusinya adalah perlu ada standar laporan keberlanjutan yang sama di seluruh dunia agar transparan dan adil. Kemudian, peran organisasi dalam keberlanjutan. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan bisa jadi penyebab kerusakan, seperti limbah dan polusi, tapi juga bisa memberikan solusi seperti energi terbarukan, daur ulang, dan inovasi hijau. Lalu, pemerintah. Pemerintah bisa berperan dengan membuat aturan kebijakan hijau atau insentif pajak untuk bisnis ramah lingkungan. Lalu LSM atau lembaga swadaya masyarakat. LSM bisa berperan dengan mengedukasi masyarakat dan mengawasi agar perusahaan dan pemerintah bertanggung jawab. Lalu peran profesi akuntan. Akuntan sekarang bukan hanya menghitung laba dan rugi, tapi juga mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan. Terus juga memberi jaminan supaya laporan keberlanjutan bisa dipercaya. Lalu membantu perusahaan mengelola risiko iklim dan menyusun strategi jangka panjang, serta ikut membuat standar laporan keberlanjutan internasional. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Ista atas penjelasannya. Dengan demikian sesi presentasi kali ini telah usai. Kesimpulan dari presentasi kali ini, itu akuntansi keberlanjutan merupakan penyempurnaan dari akuntansi konvensional dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Penerapannya melalui laporan keberlanjutan, label hijau, serta standar global mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi organisasi. Di Indonesia, urgensi akuntansi keberlanjutan semakin meningkat seiring regulasi pemerintah dan kesadaran publik, sehingga kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci tercapainya pembangunan berkelanjutan dan tujuan SDGs bagi generasi mendatang. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.